Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Ruang Santri. Ruang suara di balik pondok pesantren yang terus melahirkan cahaya untuk negeri. Halo, perkenalkan saya Mahetul Fikria. Pada segmen kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yakni dari Duta Santri Nasional. Selamat datang Mbak Norma Hasanatul Magfiro. Ya, alhamdulillah selamat datang juga Mbak Mahya. Oke, gimana nih kabar pada hari ini? Alhamdulillah saya luar biasa sekali bisa ketemu Mbak Mahya juga di podcast Ruang Santri. Iya, luar biasa, senang banget bisa ketemu lagi pada kesempatan pada hari ini. Nah, sebelumnya nih, di Duta Santri Nasional, Mbak Norma kan sebagai winner pertama ya. Iya, di tahun 2023. Betul. Ya, menurut info yang saya baca banyak sekali nih ya prestasi yang sudah diraih selain dari Duta Santri Nasional, juga sebagai influencer, MC, dan memegang banyak event ya. Oke, gimana nih perjalanan menjadi Duta Santri Nasional 2023? Oke, mungkin sebelum itu aku izin sapa-sapa teman-teman semuanya. Halo, selamat malam teman-teman santri di seluruh Indonesia. Kalau ngomongin tentang perjalanan Duta Santri, itu tuh nggak lepas Norma berada di dunia pageant gitu ya. Oh, Karena dari sih. tahun 2021 ya teman-teman, Norma itu sudah terjun di dunia duta. Mulai Oh. duta di pondok pesantren, itu tuh duta pertama kali di Lembaga Oh. Tinggi Pesantren Luhur Malang. Kemudian ada di duta IPPNU, habis itu di duta Fakultas Psikologi UIN Malang, Oh, lanjut udah lagi banyak ya. ke duta kampus UIN Malang, terus di Miss Hijab Jawa Timur, dan ini tuh paling gongnya duta santri nasional. Jadi memang perjalanan di duta santri itu tuh kayak gitu aku Bapak ya. Jadi cukup panjang ya perjalanannya dan itu dari awal banget ya. Betul, kalau ngomongin nih dari kecil gitu ya. Oke, dan selanjutnya adalah apa nih motivasi Mbak Norma untuk mengikuti event Duta Santri Nasional? Oke, kalau ngomongin motivasi ini sebenarnya pertanyaannya kayak simple banget tapi jawabannya mendalam gitu ya. Kalau motivasi pada saat itu yang paling ini ya, paling besar, itu tuh Hmm. sebenarnya bukan datang dari internal Norma sendiri, tapi dukungan teman-teman, terus kemudian ada senior-senior, dan mentor-mentor tentunya itu yang mendorong Norma untuk bisa mencoba event Duta Santri Nasional. Meskipun ya nggak memungkiri ya, Norma tuh merasa insecure karena merasa belum bisa menjadi sosok santri yang baik gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata Tuhan punya rencana lain. Nice. Menjadi juara satu dari 6.000 peserta dari seluruh Iya, Indonesia. betul. Luar biasa teman-teman perjuangannya. Nah, menjadi Duta Santri Nasional, apa aja nih pengalaman menarik atau kesan yang paling mendalam nih untuk seorang Norma gitu? Ngomongin kesan yang paling mendalam, tentunya terima kasih kepada Yayasan Duta Santri Nasional. Karena kalau nggak ikut Duta Santri Nasional, nggak mungkin di usia 23 tahun Norma sudah dipanggil ke Baitullah Masya Allah, luar biasa. dan dengan biaya yang fully funded, biasanya kayak gitu. Itu perjalanan yang atau pengalaman yang paling berkesan banget selama di Duta Santri, di balik pengalaman-pengalaman yang lainnya. Itu sih aku Mbak Hmm, Mah ya, yang bener-bener kayak, aduh, kalau memorable pengen banget ikut ya. Duta Santri lagi, bisa nggak ya biar umroh lagi? Biar bisa ke Baitullah lagi. Iya. Oke, luar biasa. Nah, dalam perjalanannya pasti banyak sekali dong ya tantangannya, dari seleksinya, perjalanan sampai menjadi juara. Boleh nih diceritain bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi, apa aja nih seleksinya gitu? Oke, tantangan yang dihadapi selama seleksi. Jujur ya teman-teman santri di seluruh Indonesia yang lagi nonton podcast ini, waktu mendaftar di Duta Santri, kebetulan Hmm. Norma tuh juga lagi menjalani program fast track. Jadi dari Oh, S1 langsung apa ya, kelasnya tuh kalau dulu namanya bukan akselerasi, akselerasi ke akselerasi ya? S2 gitu. Oh, Akselerasi ke oke. S2. Jadi S1 belum selesai, langsung masuk S2 gitu. Sambil ikut Duta Santri. Itu benar-benar tantangan yang sangat luar biasa, gimana aku bisa balancing akademik dan non-akademik itu sih. Oke, luar biasa. Jadi benar ya kalau santri itu bisa apa aja, nggak Betul. hanya di kesantrian tapi juga di akademik ya ini. Betul. Berarti BTW ini udah masuk di tesis ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sedang luar proses, mohon biasa. doanya ya teman-teman semuanya. Luar biasa teman-teman semua. Jadi, oke, boleh diceritain nih bagaimana cara menyeimbangkan waktu antara kita menjadi santri, apalagi sudah jadi duta santri.
pasti ada pengabdiannya dong. Ada. Dan juga bagaimana menyelaraskan dengan studi. Nah, pasti kan nggak mudah nih. Ini kayak jadi bahasan work-life balance gitu Betul, ya. work-life balance ya. Nah, kalau ngomongin gimana sih aku bagi waktu Hmm, antara kewajiban di perkuliahan dan masih ada organisasi-organisasi lain ya tentunya selain Duta Santri dan tetap berkhidmat atau mengabdi di Duta Santri. Norma itu tipe-tipe orang yang selalu bikin skala prioritas yang pertama. Jadi oke. aku yang paling besar impact-nya itu di mana? Itu yang akan aku pas Kerjakan. dulu aku Oke. kerjakan. Nah, untuk menyiasati itu, aku selalu bikin to-do list. Nih, boleh teman-teman tiru, Norma itu selalu bikin to-do list. Bahkan sekecil to-do list harian. Oke, hari ini aku harus beresin makalah ini. Oke, hari ini aku ada rapat duta santri. Oke, hari ini aku ada kerja freelance. Karena kan kebetulan aku juga ya sambil freelance beberapa Oke. kerjaan gitulah Hmm. ya. Jadi, itu sih yang ngebuat aku kayak bisa melakukan semua hal dengan balance gitu. Jadi pendidikan jalan, organisasi jalan, prestasi juga alhamdulillah oke gitu. Luar biasa. Nah, gimana nih kalau misalnya diminta untuk memberi motivasi kepada teman-teman yang bingung memanajemen waktu, ngerasa stuck, apalagi kalau misalnya anak muda, terutama Gen Z, itu kan Gen Z. kadang labil ya, ada Betul. overthinking, ada kecemasan, dan gak sedikit yang insecure gitu. Lihat teman-teman yang lain misalnya udah sukses duluan, terus kemudian kita masih struggle, padahal sebenarnya semua orang itu punya struggle-nya masing-masing. Nah, itu gimana sih untuk manajemen mental ya, untuk Oh, mengatur mental kita agar tetap bisa show gitu. ini tepat banget pertanyaannya. Jadi Nurma kebetulan juga mahasiswi psikologi, Mama Ah, ya. luar biasa. Gimana tuh? Jadi kalau Norma sendiri kan sekarang ini zamannya serba apa-apa tuh standar sosmed gitu ya. Betul, betul. Kayak kok teman aku udah dapet ini, kok aku masih stuck di sini aja gitu ya. Kalau menurut Norma, semua santri yang ada di Indonesia itu adalah santri-santri yang keren, santri yang multi talent, santri yang pasti punya kelebihan masing-masing. Dan Hmm, teman-teman yang lagi nonton ini, kelebihan kita itu tidak bisa di-compare dengan kelebihan orang lain. oke. Karena bisa jadi begini ya, oh berarti kalau aku mau jadi santri keren, aku harus ikut duta santri. Menurut Norma, nggak kayak gitu konsepnya. Bisa jadi teman-teman melakukan hal-hal lain yang lebih Yang berdampak, positif juga. yang lebih positif juga. Itu sih kalau dari Norma. Dan Norma selalu yakin bahwasanya proses kita mungkin tidak secepat orang lain atau tidak selancar orang lain, tapi pasti kita harus yakin kalau Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu sesuai takaran, sesuai waktu, dan pastinya dengan apa namanya yang terbaik lah untuk kita gitu. Iya, intinya Tuhan tidak pernah memberikan amanah di pundak yang salah gitu ya. Oke. Itu kata-kata yang waktu itu terpilih di Duta Santri jadi winner. Terus gimana ya cara nguatin di Norma kayak oke, Tuhan kayaknya nggak akan salah memilih pundak. Oh, oke, luar biasa. Nah, setelah menjadi Duta Santri Nasional di tahun 2023, itu kan pastinya ada dedikasi dan pengabdian nih. Nah, boleh diceritakan nih apa aja yang udah proyek-proyek yang udah dipegang, yang dijalankan, dan bagaimana sih keseruan-keseruannya? Biar teman-teman juga penasaran seperti Iya, apa sih Duta Santri ngapain aja ya di Nasional? Duta Iya, ngapain Santri aja gitu. nih? Jadi kalau nggak karena Duta Santri, mungkin Norma nggak akan bisa terbang lagi ke Gorontalo. Mungkin Ah, Norma nggak akan bisa hadir ke Jakarta. Jadi semua itu karena Duta Santri. Dan yang paling berkesan banget, karena kan pasti kalau kegiatan banyak banget ya, dari ya, skala, mungkin skala apa namanya wilayah, sampai skala regional sampai regional, sampai nasional. nasional. Dan yang paling berkesan banget dan selalu memorable itu waktu Norma ditugaskan Duta Santri untuk bisa ke Gorontalo dalam Oke. event Santri Digital Planner Indonesia tahun 2024. Dan itu Norma berangkat sendiri, perempuan, harus apa ya bahasanya, kamu harus bisa gitu. Gimana menunjukkan kalau santri itu bisa mengurus event Besar sebesar itu ini gitu ya, ya. benar. Dan mulai dengan drama-drama yang apa namanya, kalau di naik pesawat tuh delay, Betul. drama-drama delay, terus drama-drama ngurusin santri-santri yang masih adik-adik, Betul banget. komunikasi, dan ada tamu undangan tuh kayak bener-bener jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Oh ini lagi Mbak Mahya, karena kan Norma orang Jawa, terus di Gorontalo, jadi pastinya penyesuaian budaya gitu, Oke, itu sih ya. jadi kayak bagaimana kita menyesuaikan, oh ternyata ada berbagai hal yang perlu kita selaraskan juga, Betul. tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik Alhamdulillah. teman-teman semuanya. Banyak banget ya. Nah, di sini
gimana nih cara Norma gitu untuk bisa mengambil sebuah keputusan? Terkadang kita itu sebagai anak muda cenderung ragu gitu ya, menentukan aku bisanya apa ya, aku bisa ini tapi kayaknya nggak bisa-bisa banget. Nah, kalau melihat dari track record yang udah Mbak Norma ceritakan, ini kan banyak banget nih. Nah, gimana sih cara kita itu mengenali potensi diri kita, ini bakalan bisa loh aku raih. Nah, kayak gitu. Itu gimana tuh? Ini tips dari Norma. Yang pertama, kita tuh benar harus kenal siapa diri kita. Gimana caranya kenal? Kita tuh bisa mencari tahu, oh kita itu sukanya misal nih, sukanya menulis. Oh aku ternyata sukanya ini ngomong. Oh aku sukanya ini di bidang editing. Itu kita harus tahu diri kita tuh suka apa. Yang Betul. kedua, kalau kita udah tahu, kita cari komunitas atau organisasi atau apa ya, event yang itu tuh sejalan dengan apa yang kita sukai. Nah, Ya, kalau udah betul. selesai yang ketiga nih, kita coba gitu. Coba Oke. aja dulu. Kiranya kayaknya aku cocok ya, coba aja ya. Terus kalau misalnya gagal, nggak apa-apa. Kalau gagal kita coba lagi. Kalau misalnya kita jatuh, kita bangkit lagi. Dan kalau bukan sekarang kita mencoba, itu kapan lagi gitu. Itu yang selalu Norma tanemin. Jadi kayak pernah nggak gagal? Ya pasti sering gitu. Tapi dari situ Norma jadi tahu, oh ternyata Norma cocok banget nih di dunia pageant gitu. Itu yang ngebuat Norma selalu kayak bukan mengajarkan ya, memberi saran ke teman-teman, nggak apa-apa, try on aja terus. Apalagi masih muda, itu harus banyak-banyak mencoba sih kalau kata Betul, Norma. jadi kayak kita nggak akan tahu nih kalau misalnya kita tuh nggak nyoba gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi apa namanya, santri itu benar-benar bisa memberikan dampak ketika kita memang berani memulai, berani memberikan aksi dan kemanfaatan itu nggak hanya untuk diri kita, keluarga kita, sekitar kita, bahkan luas gitu ya dalam lingkup nasional. Oke, selanjutnya adalah dalam perjalanan nih sebagai duta santri nasional, kemudian juga pembelajar, pastinya nggak mudah. Ada tantangan-tantangan, entah itu tidak dipercaya, Betul. diragukan, dan bahkan ada hater gitu. Nah, gimana nih cara Mbak Norma untuk menghadapi hal tersebut? Bagaimana cara meyakinkan orang lain dan menghadapi orang-orang yang hate kita, yang nggak suka nih sama kita di dalam perjalanan ini? Oke, pastinya dalam setiap perjalanan kita itu tidak mungkin menghindari yang namanya haters atau Oke, orang-orang yang nggak suka sama kita. Apalagi kita sudah terjun di dunia depan layar oh, oke, yang mengharuskan kita untuk show, mengharuskan kita untuk menginfluence orang-orang di sekitar kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita itu tidak harus wajib memenuhi ekspektasi orang lain. Yang perlu kita pahami adalah ada progres dan ada proses, ada perubahan dari kita sebelumnya sampai sekarang. Dan teman-teman ini kalau saran Norma ya, sebelum melakukan sesuatu, itu tuh harus punya dua plan. Plan terbaik dan plan terburuk. Misal nih, Norma ikut duta santri. Oh, plan terbaiknya nanti Norma dikenal orang, ada kepercayaan dari orang-orang. Oh, Norma disuruh ini itu. Tapi ada plan terburuknya juga. Kayak misal Norma nggak disukai. Kok dia tampil mulu sih? Norma kok kayak gini. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita tuh harus siap sama dampak positif dan dampak negatifnya. Itu sih Mbak Maya. Terus kalau misalnya Norma menghadapi orang-orang yang nggak suka itu, atau yang kayak ya bahasanya kontra ya ke iya, kita, yang selalu ditanamin orang tua Norma dan guru-guru Norma, kita itu boleh ngedengerin mereka, tapi asalkan apa yang mereka bilang atau mereka sampaikan atau nasihatin ke kita itu tuh memang hal-hal baik yang oh kita memang perlu perubahan. Tapi kalau misalnya mereka ngomong kayak gitu hanya untuk bahasanya ya menjelekan kita, menjatuhkan kita padahal kita tidak seperti itu, ya nggak apa-apa, kita lanjutin aja apa jalan apa yang udah kita pilih. Dan tentunya karena kita sebagai santri jangan sampai lupa ridho orang tua, ridho guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, itu yang oke, menurut luar Norma biasa. jadi bekal kita sih untuk bisa mengambil sebuah jalan. Ya, itu adalah ciri khas santri Santri. banget ya. Bagaimana ridho orang tua, Betul. doa dari para guru itu bisa menjadi motivasi dan sumber kekuatan di setiap perjalanan yang kita lalui. Luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri segmen kali ini, Ya. kayaknya nggak lengkap nih kalau belum ada games. Oh, gamesnya apa ini Mama Oke, ya? sebenarnya pilih aja nih, pilih Oh yang pilih. mana. Oke, Ini nggak ada bener salah berarti ya? nggak, Oh pilih nggak ada. yang mana. Kalau misalnya nih, ada suatu kegiatan, Kok tim, deg-degan ya? oke, tim yang terencana atau tim yang dadakan? Terencana. Terencana. Oh ini, terencana untuk kegiatan yang baik. Tapi kalau untuk hal-hal yang nongki gitu, gas-gas aja Gas-gas ya. aja. Oke,
Yang kedua, me time-nya. Milih tidur mulu atau cari kegiatan lagi? Cari kegiatan lagi. Kecuali capek banget baru tidur. Oke. Tim yang ngopi atau nonton film? Ngopi. Sama banget. Bukan ngopi sih, nongki. Ya, ya Oke, benar-benar. Oke, ini yang terakhir. Tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Tim bubur nggak diaduk. Biar ngerasain ya gimana perbedaan Iya, satu-satunya teksturnya. dicoba gitu. Iya, jadi rich gitu. Tadi udah Oke. mikir ini pertanyaannya apa ya, ternyata. Oke, namanya juga games ya Yes. teman-teman. Jadi pastinya buat hiburan aja. Boleh lagi nggak nih? Boleh lagi nggak sih? Kayaknya udah banyak yang antri ya. Tentunya pengen lebih banyak lagi mengobrol soal santri dan bagaimana perjalanannya. Tapi waktunya untuk undur diri teman-teman. Terima kasih sudah menyimak podcast pada segmen kali ini. Terima kasih Mbak Norma atas segala motivasi yang diberikan. Mungkin ada closing statement yang diberikan untuk teman-teman santri di seluruh Indonesia atau bahkan di penjuru dunia? Oh, di penjuru dunia. Oke, closing statement dari Norma. Sebagai seorang santri, kita itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kita berhak untuk berprestasi, kita berhak untuk mengepakkan sayap kita dimanapun berada. Kalau jalan kita ternyata tidak di sini, masih ada jalan lain yang mungkin itu diridhoi. Dan teman-teman, sekali lagi, kalau kita tidak mencoba, kita tuh nggak akan pernah tahu di mana jalan yang memang itu cocok untuk kita. Dan Norma selalu yakin dan percaya bahwa seluruh santri di Indonesia adalah santri-santri yang keren, santri yang berprestasi, santri yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan lupa ikutin Duta Santri Nasional tahun 2025. Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa ikuti Duta Santri Nasional 2025. Baik, terima kasih Mbak Norma sudah hadir pada podcast malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Demikian dari saya Mahitul Fikriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.